Inna ma'al usri yusran. Ya, inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan, yusran, kemudahan. Al-usru itu dalam bahasa Arab ada alnya, Pak ya, belajar bahasa Arab ya. Al itu kan ma'rifat, telah ditentukan, al-usr. Kalau yusran itu nakiro, nakiro itu umum. Artinya kalau Allah memberikan jenengan satu kesulitan, Allah akan memberikan banyak jalan keluar. Dan di dalam hadis itu andai kata kesulitan itu ada di celah batu, kemudian itu akan masuk ke dalam dan mengusirnya. Itu harus yakin panjenengan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Contoh Pak ya, orang sakit stroke itu kan masalahnya kesulitan kan itu. Apa obatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kita bisa kembali bertemu, dipertemukan Allah dalam majelis ini untuk mempelajari Al-Quran. Hari ini kita memasuki surat yang ke-94 ya, Al-Insyirah atau Asy-Syarh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah, tidakkah aku telah melapangkan, tidaklah kami melapangkan laka bagimu wahai Muhammad sadraka, dadamu ya, ayat ini ya disebutkan di dalam tafsir yang sedang kita pelajari ini tentang ada suatu penjelasan yang disampaikan di sini ya. Alam nasrah laka sadrak ya. Jadi di sini tidakkah aku lapangkan bagimu dadamu. Ini Allah melapangkan Nabi kita Muhammad SAW ini diantaranya dengan memberikan petunjuk kepadanya, yaitu Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan diberikan petunjuk kepadanya,
niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah membawa syariat yang luas, lapang, toleran, mudah, tidak menyulitkan dan membuat beban-beban yang berat. Contohnya misalkan di dalam hadis Nabi, Rasulullah menyatakan bu'istu bil hanafiyati samhah. Aku ini diutus dengan membawa agama yang toleran dan agama yang mudah ya. Jadi inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Jadi syariatnya mudah sehingga semua orang itu akan mampu melaksanakannya dalam keadaan dia memang normal, tidak sakit dan bisa melaksanakan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, yang dulu di awal-awal kenabian, para nabi sebelum Rasulullah ini syariatnya berat-berat. Seperti disitir oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ketika mereka membuat kesalahan lalu taubat, caranya adalah dengan membunuh diri. Ya, faqtulu anfusakum dzalikum khairun inda bariikum fataba alaikum. Maka bunuhlah dirimu dan itu lebih baik di sisi Tuhanmu, ya. Maka Allah akan menerima tobatmu. Alangkah beratnya umat-umat dahulu itu dalam mengerjakan agamanya. Bahkan di dalam contoh saja di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan di sana Nabi bertemu para nabi yang lain dan kewajiban sholat itu tidak hanya 5 kali tapi 50 kali. Lalu diberingan. Bahkan ada di dalam agama ini yang disebut rukhsah, keringanan yang Allah kehendaki menjadi sedekah Allah bagi hambanya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meletakkan atau meringankan angka terhadapmu wizraka, beban kamu. Ya, sebagai Rasul dan Nabi Allah ringankan bebannya Nabi Muhammad ini. Ya. Itu ada ayat yang kedua ini ya. Allah Ta'ala menjelaskan ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatih ya, ayat 21, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wizrun itu artinya dosa. Dosa itu akan memberatkan diri kita dalam melangkah, dalam melakukan kehidupan ini. Dan Allah telah mengangkat yang namanya dosa itu dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi liyaghfirallaka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Itu meringankan Nabi. Jadi kalau seseorang ini dosanya diampuni Allah, maka sesungguhnya dia diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya begitu. Kalau beban-beban yang lain kehidupan, semua orang diberi beban oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau beban dosa ini dihilangkan, maka panjenengan saya berarti hakikatnya telah dikurangi bebannya yang sangat berat untuk mengaruhi kehidupan ini, baik dunia maupun akhirat, lebih-lebih akhirat. Makanya seluruh amalan-amalan soleh kita, baik sholat, sedekah, jihad atau apapun, itu mesti ampunan janjinya. Itu meringankan kita. Ya, makanya orang itu yang berdosa berapapun jumlahnya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni, maka kehidupannya akan menjadi begitu ringan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ampunan itu harus panjenengan kejar ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah dan surganya. Ya.
ampunan dan surganya. Arduas samawati wal ard, arduas samawati wal ard, dan surga itu luasnya itu seluas semesta langit. Kenapa diartikan semesta ya? Karena as-samawat itu jamak dari samaun ya. As-samawat itu jamak dari samaun. Jadi semesta langit, dan langit itu disebut oleh Allah sab'ah, 7. Walladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Iya kan? Jadi Allah ciptakan langit yang 7 itu luasnya surga dan bumi. Ya. Dan wa'iddat lil muttaqin, itu disediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepadanya ya. Jadi kalau panjenengan dan saya itu takwa, bebannya ringan, baik di dunia maupun di akhirat. Sekalipun banyak ujiannya, tapi Allah akan memberikan keringanan-keringanan. Contohnya dalam surat At-Talaq itu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari segala masalah kehidupan yang dialami. Ada ndak orang di dunia itu yang hidup nggak ada masalah? Semuanya punya masalah, kecil atau besar, masalah sendiri atau masalah berkaitan dengan keluarga atau masyarakat atau siapapun. Tapi kalau masalah itu Allah janjikan jalan keluar, kan seperti anak ulangan dikasih bocoran ya. Ulangan, ono pertanyaan, jawabannya jelas sirru ya, karena sudah ada yang bocori tadi malam ya. Nah, kehidupan juga begitu, menjadi ringan jika Allah Ta'ala selalu terlibat dalam kehidupan panjenengan dan saya. Seberat apapun, tidak ada yang berat bagi Allah, diselesaikan Allah. Dan beban-beban manusia itu yang banyak membebani pikiran, hati, dan otaknya, ini akan diselesaikan oleh Allah ya. Makanya kalau Ustaz Adi Dayat mengatakan perbaiki salatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Betul itu, betul ya. Memang dalam kehidupan ini panjenengan dan saya harus melibatkan Allah Ta'ala supaya bebannya ringan. Banyak Pak, kan jenengan ngatasi istri itu aja kalau dia sedang ngambek ini, kalau Allah nggak ikut berperan, wangel. Ada teman saya punya istri itu gondoke sampai 7 tahun Pak. Aku gak kuat tak mutilasi bojoku asli, ngoten jarine. Ya. Iya Pak, 7 tahun. Nggak pernah sapa-sapaan, tapi nek dikai duit diterima ya. Tapi kalau urusan itu tidak pernah sama sekali. Saya tidak pernah. Saya kira dia itu menjaga anaknya itu loh. Biasanya orang menjaga perkawinan kan karena anaknya. Tapi kawat kan ya. Iya gak kuat tak mutilasi bojoku. Aja ngomong ngono lah kalau ngaten ya. Karena kadang-kadang omongan itu bisa kejadian ya. Ya, alladzi anqadha dhahrak, yang itu memberatkan. Ingqad itu artinya suara tulang punggung bisa bila memikul beban berat. Anqadha itu membebani punggung. Jadi punggung itu kalau dibebani dengan beban yang berat rasanya yaitu ingqad bahasa Arab. Anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Jadi memang beban berat itu diberatkan, dipikul oleh tubuh kita, dan penopangnya adalah tulang punggung gitu. Jadi dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk panjenengan ya. Panjenengan itu kalau memiliki masalah lalu Allah masuk ke dalam masalah kita, beres jelas. Rezeki misalkan, rezekinya sulit, Allah akan mudahkan. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Contohnya ya, orang bingung itu juga masalah berat dalam kehidupan. Samin kira bingung itu enak ya. Kadang-kadang dia bingung, duit di sembarang kali, tapi bingung menentukan pilihan yang benar dalam meneliti kehidupan ke depan itu. Lalu Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu furqanan, kan ada ya. Agak lupa saya. Pokoknya terjemahnya begini: barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya pembeda
di dalam hatinya. Mana benar, mana salah, diberikan oleh Allah Ta'ala pembeda dalam kehidupan yang dijalani. Banyak orang itu karena bingung terus stres, terus macam-macam yang dilakukan. Kalau jenengan misalkan melihat beban pikiran seorang wanita polwan yang membakar suaminya itu secara logika gak masuk kan? Kok iso ngelakoni ngoten? Bojone dhewe dikejak, diobong. Memang salah ya, ada salah, tapi gak sampai seperti itu seharusnya yang dilakukan ya. Seperti itu. Kok bisa dia melakukan tindakan yang seperti itu? Itu beban apa yang dipikirkan? Itu beban yang banyak kemudian terakumulasi. Ya kan Pak? Terakumulasi, nggak kuat. Jalan keluarnya nggak ada. Maka yang adalah dendam dan kemarahan numpuk, ditumpangi setan. Wes. Makanya jangan sampai kita itu dijadikan alat bagi setan untuk melakukan proyeknya ya. Setan itu punya proyek. Kalau kita bicara tentang wanita Pak ya, proyeknya setan itu senjatanya wanita Pak, anak panahnya itu. Makanya wanita digoda dari sisi apa? Wong wedok itu senengane macak. Macak terus macak ini ku tidak syar'i. Banyak yang memancing syahwat, yaitu panah-panahnya setan. Gelem gak gelem, dipaksa gak terpaksa, sampean ya kadang-kadang melakukan dosa karena model wong wedok ngoten niku. Ngene mboten. Wong anjene ketok nang dalan. Iya nek nang Madinah nggih. Nang Madinah Mekah, baganya tertutup. Sekalipun orangnya nakal nggak bisa menikmati. Kalau di sini kan bebas-bebas. Ya. Pokoknya gak izin ngene. Gitu. Mau pakai baju yang panjangnya sakilan ya bisa ya, apalagi masyarakat sekarang itu longgar, tidak seperti saya jenengan kecil. Dulu ada orang pacaran bawa goncengan sudah rame Pak di kampung, sopo-sopo peduli. Sekarang cuek Pak. Bahkan yang lebih parah itu orang tua mengizinkan anaknya membawa gadis orang lain masuk ke rumahnya, kan ada itu. Jadi makanya kemudian beban-beban yang berat ini dijanjikan oleh Allah keluar dengan turunnya surat Al-Insyirah ya. Wa rafa'na, dan kami tinggikan. Rafa'a yarfa'u, wa rafa'na, dan kami Allah meninggikan. Laka bagimu Muhammad zikraka, sebutanmu, seperti dalam azan dan syahadat. Nabi Muhammad dengan Allah itu sudah tidak sebanding Pak. Yang Allah khaliq, Muhammad makhluk seperti kita, cuma makhluk yang istimewa. Kita juga istimewa. Bani Adam itu semuanya istimewa. Walaqad karomna Bani Adam, dan kami telah muliakan manusia. Gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi Nabi Muhammad itu lebih paling mulia di antara sekian banyak keturunan Nabi Adam, kan begitu. Dan antara Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad itu sangat jauh antara khaliq dan makhluk, cara derajat nih. Tapi kemudian Allah angkat sebutan Nabi Muhammad bersama Allah Ta'ala, seperti dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Jadi setelah disebut syahadat Allah 2 kali dalam azan, lalu syahadat Rasul, kan gitu ya. Ini artinya Allah mengangkat tinggi derajat Nabi Muhammad dalam sebutannya, termasuk dalam kedudukannya di antara sekian makhluknya. Ketinggian itu bisa jenengan lihat ya, bagaimana Rasulullah itu memiliki yang disebut syafaat uzma, syafaat yang terbesar, yaitu syafaat ketika Nabi memberikan syafaat kepada segenap makhluknya yang para Nabi tidak diberi Allah Ta'ala, yaitu membukakan pintu surga ya.
sedaya butuh teng Nabi. Bahkan diceritakan dalam hadis Bukhari itu orang-orang datang ke Nabi Adam dulu. Lah ngoten ya. Datang ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Semua nabi waktu itu menyebutkan kesalahannya kepada Allah. Ya, waktu itu manusia datang kepada Nabi Adam, sesungguhnya kami ini anak-anakmu, engkau dimuliakan Allah, diciptakan langsung dengan tangannya, ditiupkan ruhnya, engkau diberi ilmu, diberi ini. Kata Nabi Adam, saya bukan tidak memiliki itu, saya malu karena saya pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang kepada Nabi Nuh juga gitu. Ya, saya pernah memohon sesuatu yang tidak pantas aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, anakku itu keluargaku, tolong selamatkan, kan gitu ya. Lalu Allah mengatakan, innahu amalun ghairu saleh. Ya, sesungguhnya dia bukan keluargamu karena dia tidak baik perilakunya. Dari secara nasab memang keluarga, secara akidah dia bukan keluarga. Nabi Ibrahim didatangi juga ngomong, saya ini juga pernah salah sama Allah, saya pernah salah. Sajane nek nurut kula ya gak salah, nek menungso biasa. Karena Nabi dianggap salah. Kenapa? Ketika di dalam surat, misalkan surat Shofat, ketika beliau diundang untuk acara berhala, dia mengatakan, ini sakim, saya ini sakit. Padahal gak sakit. Ya, yang sakit itu hatinya melihat Allah dipersekutukan. Nah, apa hasil ini? Tapi untuk Nabi ngomong terus terang saja, moh ngono. Seperti itu ya. Nah, ada 3 kesalahan. Lalu datanglah mereka kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga belum sempurna kenabiannya, syariatnya belum selesai, sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak sempat menikah Nabi Isa. Gitu. Nah, akhirnya datanglah kepada Rasulullah SAW. Itu contoh Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad dalam kedudukan sesungguhnya dan dalam sebutannya. Misalkan dalam syahadat, seorang muslim kalau masuk ke dalam Islam harus melalui pintu syahadat. Ya, sebagaimana Nabi pesankan kepada Mu'adz bin Jabal ketika dakwah ke Yaman, beliau mengatakan, ajarkanlah mereka bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Kalau mereka taat seperti itu, ajarilah sholat. Ya, misalkan itu ya. Jadi pintunya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita ucapkan berulang-ulang Pak, dalam tahiyat juga begitu. Gitu? Ketika jenengan baca tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, kan ada syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalau anna Muhammadan, kalau tidak ada ananya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, begitu Pak. Ya, jadi paham ya? Ini yang disebut wa rafa'na laka dzikra. Jadi Nabi Muhammad ditinggikan sebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusran. Ya, inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan, yusran, kemudahan. Al-usru itu dalam bahasa Arab ada alnya Pak ya, belajar bahasa Arab ya. Al itu kan ma'rifat, telah ditentukan, al-usr. Kalau yusron itu nakiro, nakiro itu umum. Artinya kalau Allah memberikan jenengan satu kesulitan, Allah akan memberikan banyak jalan keluar. Dan di dalam hadis itu andai kata kesulitan itu ada di celah batu, kemudian itu akan masuk ke dalamnya dan mengusirnya. Itu harus yakin panjenengan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Contoh Pak ya, orang sakit stroke itu kan masalahnya kesulitan kan itu. Apa obatnya? Macam-macam. Dibuat Allah banyak obatnya. Gitu. Ya, ada di TikTok misalkan, cipluan itu bisa ya, digodok nih,
terus juga terapi ini terapi itu kan banyak Pak ya. Atau misalkan diabetes mellitus itu obatnya banyak. Jadi banyak alternatif karena tidak semua obat itu cocok dengan tubuh jenengan. Orang ini cocok Pak, belum tentu jenengan cocok. Makanya obat sakit kepala itu banyak yang dijual. Ada Panadol, ada Paramed, ada Ultraflu, ada Bodrek, ya. Ada yang aku loh cespleng kalau minum itu jenengan itu belum tentu yang lain. Sakit gigi ya pernah Pak ya. Sakit gigi itu kalau saya itu ya Pak, obatnya itu tidak masuk akal Pak. Niku vanili cair itu saya kasih kapas, saya masukkan, nggak ada 1 menit sembuh saya, 2 menit lah. Tang istri saya ngasih kataplang, ngasih ponsan, wis taruh jadi itu kan obat ngono aku nggak ngefek temenan loh. Kalau kalau turuti cek lego sing ngrungokno nggih. Nah, si sakit langsung daleno vanili. Telepon duk. Sebentar waras ya. Tapi belum tentu jenengan ya cocok Pak. Kalau ono resep dokter itu vanili kayak obat untuk itu. Nggih, semerap nggih. Vanili kan biasanya untuk minuman itu Pak. Iya, vaniliku minuman ada. Bukan bubuk yang cair. Yang wangi itu loh Pak. Iya, untuk jajan. Macam-macam. Ada yang ini, ada yang itu. Ya, misalkan tetangga saya kena diabetes, masih pra dia. Lalu saya diomongin, saya ini makan tiap hari nyayurnya pare sama satunya apa sih? Bukan. Kenikir sama godok ini tomat. 6 bulan dia melakukan. Ini obat. Nek dokter kan tambah seumur hidup nek. Emang? Iya, sekarang seumur hidup. Dia 6 bulan. Setelah itu cek ke dokter tiap bulan tanpa obat dan dinyatakan sembuh. Tapi kalau ngelakon ini istiqomah sing angel ya. Nggih nek pil karek plung ngene tok nggih. Nah ini ku godhok sih ah. Dolek nang pasar. Ya, tapi sembuh dia. Cerita saya sudah cek 3 bulan tanpa obat sembuh. Alhamdulillah. Ini contohnya. Padahal menurut teori kedokteran sekarang itu masih belum ada obatnya kan. Ini sembuh, dinyatakan sembuh. Dia sudah makan bebas. Ini contoh ya. Ya, kalau ibu saya itu pare di jus Pak. Pare di jus sama apa? Timun. Di jus. Enak nih Pak. Pahit-pahit ya. Saya ini selatan mulai tanggal berapa dikirimi terus setiap malam. Dia kan ngejus. Ini tak jusno kan sama dia besar, dia pun. Saya minum. Ini contoh. Alternatifnya banyak. Ya. Ya, sama dengan soal matematika itu loh Pak. Penyelesaiannya lewat rumus ini bisa, kadang lewat cara begini bisa, ini bisa gitu. Ya. Nah, itu artinya Allah menjadikan kemudahan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan. Cuma orang itu kalau kesulitan sikapnya macam-macam di Al-Quran itu. Ya. Ada yang di sebentar saya buka surat Yunus insyaallah. Surat Yunus coba kita lihat. Mudah-mudahan benar. Ayat 12 ya Pak. Wa idzal massal insanu durru. Ya. Dan apabila menimpa manusia itu kesulitan, bahaya itu bisa kefakiran, penyakit dan yang lain. Da'ana li jambi,
dia berdoa kepada kami dengan berbaring, au qaidan atau dengan duduk, au qaiman atau dengan berdiri. Falamma kasyafna anhu dhurrahu, maka ketika kami hilangkan darinya ya kesulitannya, bahayanya, marraka alam yad'una ila dzurrim massa, dia berlalu saja, berjalan seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesulitannya. Menungso niku enten sing ngoten. Nek susah masyaallah ndonga gak mari. Ketika dia dihilangkan kesulitannya lali. Enten sing ngoten nggih. Ya, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikian itu dipandang indah orang-orang yang melampaui batas atau musyrik terhadap mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi nek susah yo. Tapi kalau jenengan dengan saya kepingin kalau susah diilingi Allah, ya, susah Allah mengingat kita, itu di dalam hadis Ibnu Abbas ya pernah dikonceng Nabi di dalam Kitabul Maram di Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan ta'arraf ilallahi fis siddah ya'rifka, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis siddah. Kenalkanlah dirimu ketika kamu senang kepada Allah, pasti Allah akan mengenalmu ketika kamu sulit. Jadi sampeyan seneng kudu ring Allah. Nanti kalau jenengan sulit, Allah gak gampang memberikan jalan keluar. Pun koyok surat Yunus wau, eling nek napa? Susah. Ndonga gak mari-mari oleh wiritan, salat ini, sedekah macam-macam ketika susah. Tetapi ketika dia sudah lepas dari kesulitannya, seakan-akan sudah selesai. Nggih? Selesai. Ndak Gusti Allah itu napa? Koyoke gawe tambal butuh. Kurang ajar mboten? Kurang ajar. Allah itu dalam Islam, dalam diri kita harus menjadi pemain utama dalam kehidupan. Jangan pemain cadangan, nggih. Allah itu selalu berada di depan. Jadikan kita andalkan yang pertama. Jangan menjadi pemain cadangan. Pemain cadangan ini kaya-kaya sampeyan iso ngatasi masalah kabeh engko nek angel baru Allah. Makanya kita selalu mengingat kalimat bismillah, itu selalu mendahulukan Allah. Kita minum bismillah, makan bismillah, melakukan kebaikan bismillah. Masuk masjid jika doa juga kan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jangan tahu bahwa tidak akan ada yang bisa membukakan pintu rahmat kecuali Allah. Makasih. Jadi libatkan Allah. Anak kita malam hari misalkan jenengan lihat anak kita tidur, kita usap, kita doakan, ya Allah jadikanlah anak saya soleh, jagalah perbuatannya, jagalah akhlaknya, hindarkan dari teman-teman yang buruk dan seterusnya. Karena kita tidak ngatasi, Pak. Kalau diuji dan Allah membiarkan satu anak saja dengan bisa pontang-panting itu. Apa mana anaknya wakil terus ndablek kabeh apa gak pecah sira sampean. Situ ngeluh. Kula lho diwaduli kanca kula ane ndau, wablek saya enggak bisa ngomong apa-apa. Ya sampeyan ndonga Allah ya apa mahane wis ngene. Sudah diupayakan mondok di sini. Ternyata responnya negatif semua, nggih. Ya. Beliau seorang pendidik, istrinya juga pendidik, aktivis. Nggak ngatasi anak satu itu. Nabi Nuh aja nggak ngatasi. Makanya jenengan jadikan Allah itu sebagai pemain utama dalam kehidupan kita. Kita ngikut saja di belakangnya. Allah yang menyelesaikan nanti. Ya. Makanya kadang-kadang kita disuruh maju untuk menghadapi. Maju ayo. Kadang-kadang jenengan sudah ikhtiar sini sana sini mana-mana. Ternyata obatnya siapa? Tawakal jenengan yang perlu dipertebal. Tawakal gede, yakin itu gede, no waras. Berarti Allah menghendaki jenengan jadi orang baik, tapi dengan cara sulit. Masih wong kuat niku carane sulit kabeh, loro kabeh. Kepengin awake kene kene gawe barbel ngene.
Wonten sing angkat berat ya. Kalau ningali teng YouTube nih, Anatoli itu orangnya kecil, ya, angkat beban berapa? 265 kg kuat Pak. Wong sing kawo gede kalau kabeh. Wong gede loh, mengkap ngeten dek. Malah lifter perempuan itu ya, yang dua-dua berapa kilo nggak tahu kita. Dia sampai mengkap dia tangan situ. Temenan nih kalau stres wong gede-gede yang badannya gini-gini, lihat dia. Apa dia enak-enakan begitu? Boten Pak. Diperlihatkan bagaimana beliaunya itu melatih dirinya dengan kesulitan-kesulitan. Ya sama dengan para petinju itu, kenapa begitu kuat ya? Kuda-kudai petinju lan ngoten ae. Kok gak guling-guling ya? Oh, latihane sampean mboten semerang nggih. Nah, pukulannya Mike Tyson misalkan ya, sampai beratnya mencapai 1 kintal lebih. Ini kula padha menengan teman awak dhewe lah diuncali karung ya. Ya jelas KO awak dhewe wis pisan dul ngene terlebok wis. Makanya enggak ada Mike Tyson diadu dengan jenengan. Sing ngedu gak gelem. Enak amen, mari ngurus masa kalau bayaran ganti rugi ya. Ya makanya ada sebuah film ya untuk anak-anak yang bagus, film barat itu. Anak dilatih ini. Kata gurunya, tidak ada orang itu hebat, yang ada itu terlatih. Yang ada terlatih. Sampai tangi dalu kono latihan. Engko latangi gampang ya, setengah loro wis. Nah, wis plak ngene, Allah Taala yang ngatur ya. Ngene mboten. Masih korban kalau tinggali sing teng desa kula niku, sing korban wong iku karena sudah terlatih, enggak korban gak enak. Enggak korban rasanya enggak nyaman. Masih gak ono duit ya didelok ATM ya wis iki ae disundul engko lati kaya Gusti Allah mana diisi nggih. Ya Allah saya ambil besok jenengan isi lebih banyak ngoten lho. Kok jangan angel. Teman saya lo pernah Pak habis bangun rumah, cerita saya ya jamaah. Terus mari ngoten gak korban. Wis gak korban sentak wakeh omah. Padahal dia bangun rumah bisa loh ya. Diingatkan Allah, sepeda motor hilang Pak. Larang dia ya. Ya, korbankan paling 3 sampai 4 juta lah kalau urunan sapi. Nah, sepeda motor. Nah, kan gelegek nih ya. Ini contohnya. Itu cara-cara Allah melatih seseorang untuk menjadi baik dengan cara kesukaran. Sama dengan anak-anak kita, jenengan saya itu loh. Saya misalkan, kenapa kula niku mangane gampang, sembarang kali doyan. Latihan kecil memang sembarang kali doyan. Mari nang sawah, angon bebek ngeten ya. Sehingga tidak gampang menyerah dan mengeluh. Coba arek saniki, ayo. Putu-putu sampean dikon mlaku capek Kak, capek tok. Padahal saya dulu upacara bendera itu jalan sampai 4 kilo ke lapangan daerah itu seneng budak. Padahal gak ono sing sarapan, yo gak ono sing semaput. Saniki arek saniki ibuke di WA karo gurune. Mohon maaf tolong berikan sarapan besok upacara bendera ngono ya. Kalau undung ngoten padahal di SMP saya itu dom sudah di payoni lapangan ngono cek kalau undung ya apa arek saya ingin dijak perang ya apa upacara glondong kabeh awake gede tapi gombong dari wong biyen. Nek wong biyen niku cowili ireng kanting nggih. Itu kenapa? Karena latihan, Pak. Latihan. Jenengan baca Quran juga karena bisa berjus-jus juga latihan. Ayo sampean sing gak tau maca Quran, mek Ramadan tok maca. Sampean maca saiki sak jus nek teko, lak wis sering ngene. Karena tidak terlatih. Padha mek ngaji niku gak tau latihan, mengkat-mengkot ae. Sing mulang niku lho, gak latihan. Yo aras-arasen budal. Apa maneh udan nggih? Apa maneh sing teko tawidi. Waduh. Ujian itu. Nggih to, Pak. Wong kula nggih nate makelaken ngaji teng kanca. Waduh, cak aras-arasen lho ya. Repot iki rek. Nah, repot. Nek urus-urusan ado iki yo. Ya aduh anjane sampe teng Grek kalau nate teng Grek lho dereng nate nggih. Nggih. Tas krian tasik ulon. Sampe mriko cek tatero ternyata ado sing mulang ngaji nggih.
Kalau butuh konco niku polane cegah ngantuk. Nek nyopir ijen niku kan kadang ngomong ngantuk nenten Mbak Yo kan dijak omong-omongan terus dadi napa? Masih kalau setelno niki misalnya tarte ngantuk kadang-kadang tambah ngantuk. Nenten Mbak Yo kan hati-hati Dik ngoten. Lah ngoten ya. Nate mboten ngantuk blas panjenengan paringi kopi espresso niku. Niku awak kula kan kesel. Ngombe kopi cek mboten ngantuk. Nek kopi tubruk kula bisa tidur. Kopi jenengan sampai jam 1:30 kan. Gak iso turu rek ya Allah. Mboten kancilen niku. Kula kan kepengin nyoba ngoten. Gak tahu, dadak tambah gak turu blas. Tambah lor kabeh. Kesalahan niku, kesalahan memilih. Biasanya kula kan kopi tubruk mau. Kopi tubruk ya tidur biasa. Niku mboten. Turu kopi komang. Inna ma'al usri yusran, diulang kembali oleh Allah Ta'ala, ditegaskan kembali sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bersama bukan setelah mudah, setelah sulit mudah, bukan. Bersama kesulitan Allah memberi kemudahan-kemudahan. Ya sampean pas angel niku lho dikai jalan keluar. Bukan setelah sulit mudah mboten. Di tengah-tengah proses Allah ngasih kemudahan. Misalkan meriksakan anak ini ketemu teman ngene loh ketemu orang ya pernah kan Pak ya, kita kebingungan digonang diare, akhirnya diberikanlah kemudahan saat proses sulit itu. Saya sering ngalami anak ini Pak, anak saya antik Pak, BPJS gak doyan. Nanti kamar BPJS pirang dino tetep mulai loro maneh nggih. Njaluk ini ku sing bayar. Ya sing bayar nggih. Yang aneh itu ada itu ya. Ada dokter di Mojokerto. Ya bukan dokternya yang punya, yang nangani, yang terkenal kan pemilik polikliniknya. Anak saya itu belum diperiksa sudah sembuh Pak di situ. Kalau heran. Kalau anu kali perawat lho sampe delok Mbak Lois melayu-melayu kalau sampe delok melayu-melayu. Dan pernah 2 kali dia murus muancer itu mutah payu. Belum minum obat, habis itu tidur sampai rumah pagi sembuh. Obatnya tutup loh. Ya, itu kakaknya beda lagi, dokternya beda lagi Pak kakaknya. Diberi obat sak renteng kan ini harus habis karena ini antibiotik lah ngoten nggih. Wis gak masuk Pak. Sekali itu sudah sembuh. Minum obat, aku sudah sembuh kok gak mau jare. Ya. Tapi kudu dokter niku Pak. Kadang-kadang kula kudu gomoli kadang sida periksa. Lah wong gurung ketemu wis mencol-mencol iki ngene semuli ae iki. Tapi kula ragu-ragu kok nek tak gomoli panas maneh. Ya harus sedekah ke sini gitu aja ya. Bagi rezeki. Makanya kadang-kadang kula niku nggih saged dhewe tapi wis ngekekno kanca kadang wis sampean bagi rezeki. Ya. Seperti apa misalkan wis ana KTP-ne ta apa niki ngurus nang Samsat kan bisa karek ngaten wis dikano kanca aja bagi napa sampean urusno kan harapannya beliau pun dapat rezeki berbagi-bagi gitu. Nek dikek langsung kan gak gelem. Gitu Pak. Sama dengan orang jualan asongan itu loh. Jenengan kasih ya nggak mau wong dia jualan mau gak ngemis. Tapi cara memberinya ya dilebihkan pembayarannya atau susuke gak usah diminta. Oh dungane dawa niku Pak. Ngene iku insyaallah sampean gampang uripe. Ya, mugi-mugi sehat keluarga sedaya kula dongaken. Enten tiyang moro-moro tekan kula mriki bah ngoten-ngoten. Kira kula niku kurang asbesis setunggal, mara teng kula. Lha apa hubungane iki? Asbes kurang situk mara teng kula berarti wis gak apa-apa dipandang gini lah. Iki kalau bareng ditungakno topo. Mugi-mugi sehat walafiat saya ngono. Sapa nang kula ditungakno niku? Sapa ngerti mboten dugi tunggu kula sing dikabulna Allah tapi beliaunya yang doakan. Bisa terjadi. Karena ikhlas dan tulusnya dan beliau sangat butuh. Sekalipun mungkin orang itu bukan orang yang bagus secara keimanan. Kenapa? Karena seseorang boleh meminta doa kepada orang yang di bawahnya ketaatannya. Seperti Nabi
minta doa Umar. Nabi dengan Umar kan tinggi Nabi, tapi minta doa Umar. Ya. Seperti seorang sahabat Ali atau misalkan Umar minta doa Uwais, seorang tabi'in. Ya, misalkan begitu ya. Nek donga jauh nang Nabi jelas luwe level tinggi, seperti Nabi diminta doa istisqa tatkala khutbah Jumat. Ada orang, ya Rasulullah, telah binasa kampung kami, ya, hewan-hewan mati, tanah merka dan seterusnya, tolong doakan supaya hujan. Waktu beliau Jumat itu tidak salat istisqa itu doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, langsung hujan Pak di kampung dia. Seminggu tani, seminggu mulai Jumat itu hutan. Akhir Jumatan mana ya Rasulullah pun banjir Nabi. Nggih niku teng Bukhari ngoten. Pun kelem kabeh. Akhirnya napa? Nabi berdoa supaya hujannya dialihkan. Wonten dongane sampeyan gak usah nang dukun. Allahumma hawalaina wala alaina. Nek ngoten ndak dengar. Ya Allah, pindahkanlah hujan itu dari kami, jangan di atas kami. Ngoten ndak. Langsung berhenti. Lah apa ada sampean masang keris sampean cepnong ini berambang laombo opo ae. Donga ngoten cukup. Kula niku sering donga ngoten biyen pas gurung duwe montor niku. Nek mulang ngaji kata peteng donga ngoten. Sering lolos alhamdulillah. Saya lewat hujan, atau habis hujan saya lewat. Sering gitu. Tapi kadang ya keblas. Napa kok digawe keblas? Cek mlete, Pak. Nah, nek terus lolos saya mandi donga kok. Metu melete ini kan turun derajat saya Pak kalau melete. Iya, jenengan itu kan merasa bangga diri langsung turun aslinya, bukan semakin naik. Kadang orang gak sadar nih, gini mungkin aku aja iso apa cak bener iku ngomong aku urat sarafe di puntir ke salah cedik ndelosor gak iso apa. Kan ada kan Pak orang yang gagah perkasa dicukup dik blak. Mana kekuatanmu? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah yang punya kekuatan. Sebelum kon ngalami ngeten iki diskusi mbak, iya awak dhewe kan apa asline. Gak punya apa-apa kalau Allah tidak memberi. Tidak punya kekuatan, tidak punya kalau Allah memberi. Kalau Allah gak ngisi ini gak bisa. Masih wis kari adoh nek rezeki ini mesti kena awak dhewe. Niku pun dialami bojo kula. HP-ne tolong dino kari teng rujak ndongus merapa. Kari teng mriku omah kula balong bendo. Tutuk omah takok, HP ku nang ndi? Lho, ya apa sih? Berarti kari. Terus adzan zuhur, bayanan. Langsung sik salat sik aku sampe ndonga gak iso kupus. Engko nek rezeki ini mesti kena balik wis. Itu memang akidahnya harus ditata. Aku kalau numpak sepeda motor GL itu cara cepet tadi bawa mobil. Saya tanya kepada yang punya warung, tahu apa tas? Udah tahu Pak, tadi ada di sana, gak diringkes ya. Tas ini kalau semerap terakhir itu telemejo sing ide dalan. Cek pancet, dia bukaan itu nih. Tiangnya rawami tambahan, ya Allah rawami. Ternyata kalau dulu tinangku tadi, kalau buka, kalau tidak duit jangkep, HP-nya jangkep semua. Alhamdulillah guyu iku wong iku lah. Akhirnya saya bawa pulang. Lah ya nek rezeki ini mesti kena. Tapi nek itu rezeki ini tuku saiki lho menilang. Kadang langsung pindah tangan lali. Sudah disaku lho hilang, pernah enggak Pak? Pernah. Uang disaku lho moro-moro. Udah ngendi? Ternyata jenengan tadi ngambil HP terus katut sak duit tuku pecel 10.000 sing roto 250. Kan bisa jadi nggih. Sampeyan dolek apa kok roto 250 dolek apa ya kata sedekah ta ya apa iki. Semuanya itu mesti ada fungsinya, enggak ada batil itu. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil. Mesti ada fungsinya. Cuma angen-angen ini. Cari-cari. Jenengan yang paling tahu diri jenengan sendiri kan? Itulah ini gunung ketemu ya minta Allah. Tunjukkan ya Allah kenapa terjadi peristiwa ini pada diriku. Karena engkau lebih tahu dari aku terhadap diriku sendiri. Kayak Nabi Isa lah ngoten nggih.
anta ta'lamu fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku ya Allah, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya, itu pengakuan bahwa kita itu selalu kurang, selalu lemah, selalu apa ya, di hadapan Allah itu tidak memiliki daya apa-apa. Wa ila rabbika farghab wa idza faragta fansab. Dan apabila kamu selesai misalkan melakukan sholat, fansab, maka berupayalah keras ya kamu dengan apa? Dengan ibadah yang lainnya. Setelah sholat misalkan jangan berdoa, zikir, baca Quran ya, bertahap begitu. Wa ila rabbika farghab, maka hendaklah kepada Tuhanmu engkau berharap ya, berharap keampunannya, berharap kebaikannya ya, berharap dalam segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang Allah menunjukkan kepada kita dalam satu peristiwa kehidupan kita, ternyata manusia yang jenengan jaga-jaga gak kena diharap kabeh, sehingga jenengan kembali berharap pada Allah. Mungkin satu saat kita lengah, berharap ke sini lolos terbantu. Satu saat sudah dibantu tidak ngefek sama sekali terhadap apa yang kita inginkan. Misalkan orang sakit Pak ya, sudah ke dokter ini, yang orangnya cespleng, semuanya bilang cespleng, gak cespleng belas. Balik ping telu pancet, pindah dokter ini gak ngefek, pindah terapis ini gak ngefek, pindah ini akhirnya koyo iki nang Gusti Allah tok iki. Mereka hanya wasilah. Ternyata saya keliru, saya berharap. Hati-hati jenengan itu berharap pada dia, bukan kepada Allah. Kalau jenengan ke dokter itu boleh, tapi harapan kesembuhan itu pada Allah, jangan kepada dia. Nah itu dibetulkan Allah. Jenengan dan saya hendaknya bersyukur. Kenapa? Hati kita tidak dipalingkan kepada selain Allah. Saya dulu sampai terenyuh lihat doanya anak Palestina itu, ya Allah, akidahnya orang Palestina itu betul-betul luar biasa. Yaitu yang dimaksud akidah yang benar itu, bukan teoritik. Ketika dia kena luka, kena bom atau apa ya, luka, lalu dia menginginkan ditambah anestesinya supaya terasa ya. Waktu itu diperban, dibalut. Ya wahai dokter, jangan tambah sakitku dengan sakit-sakit yang lain katanya. Tolong ditambah obat biusnya. Akhirnya ditambah ya. Lalu dia setelah ditambah oleh dokter dan tidak merasa lebih sakit, maka dia mengatakan, ya Allah maafkan aku, hari ini aku masih minta tolong kepada selain engkau. Padahal boleh loh Pak, jauh sepuluh. Seharusnya saya memohon hanya kepadamu, tapi hari ini saya masih minta tolong pada selain dirimu. Aslinya dia gak ngelanggar tauhid, tapi dia merasa ini gak kuat, makanya aku jawab tolong. Nah, itu contohnya ya. Nabi Ibrahim kan pernah mengalami seperti itu. Ketika beliau dibakar oleh Namrud ya, lalu didatangi malaikat Jibril menawarkan apa? Pertolongan. Angsal mboten kira-kira diterima. Ya angsal, wong itu kemampuan Jibril mampu. Tapi Nabi Ibrahim gak jauh tolong awakmu, aku jauh tolong Gusti Allah langsung. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapaknya tauhid itu. Kenapa? Karena keimanan dan tawakalnya sangat luar biasa, dan dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil itu lahir batin Pak. Ini kucing kula latihan tes ya. Hasbunallah, cukuplah engkau bagiku ya Allah, dan engkau sebaik-baik yang melindungi diri. Niku nek diomongno gampang Pak. Nek ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil gampang. Coba itu diresapkan ke dalam sanubari kita, bahwa kalaupun saya minta tolong orang ya Allah, hakikatnya saya minta tolong kepadamu. Dia hanya wasilah yang engkau bolehkan. Andai kata engkau larang, tak sudi aku minta sama dia. Ngoten lho nggih. Paham nggih? Kan ada wasilah yang enggak boleh kan? Ada yang wasilah yang boleh. Misalkan jenengan sakit dengan berobat ke dokter, dengan dikasih obat, silakan. Tapi kalau jenengan misalkan berobat kepada seseorang terus dikasih bungkusan ini seperti menang kene, kalau enggak oleh ya. Itu kan juga wasilah. Nah, itu misalkan kita berwasilah kepada yang boleh,
tapi tetap berharap kepada Allah Ta'ala. Kita menyekolahkan anak di sekolah favorit, tapi harapannya tetap kepada Allah. Bukan sekolah itu yang menentukan masa depan anak-anak saya ya. Saya tahu, hanya saya yang mencari yang terbaik untuk anak saya. Paham ya? Gak mesti wong sekolah yang wecek-wecek kadang dadi wong hebat kok. Gitu, sekolah udah terdaftar. Nek ujian gabung, ngono jadi profesor. Ada dan banyak. Ada sekolah ini, sekolah mancing julukannya Tengen Kulon. Sekolah mancing, Pak. Kenapa? Karena di sekolah itu masuknya itu jamnya katakan jam 7. Gak jelas masuknya. Mulai nih ada jam 09. STM itu Pak, sekolah teko mulih nih Pak. Pokoknya bayar nih loh Pak. Iya. Mari teko mulih. Muridnya, tau adik saya pernah ngajar di situ. Muridnya loh selalu ganti-ganti Pak. Hari ini masuk, hari ini gak ketemu ini. Berikutnya seminggu lagi ketemu anak itu. Sampai ditinggalnya gak mulang kene stres sama banjir. Karena dianggap sekolah teko mulih ini kok loh, gak bermutu sama sekali. Arek dibuat teko sekolah liya mesti diterima di situ. Yang penting ngoten ya, katakan wis terang-terangan ngoten, karena yang diterima karena anak-anak seperti itu semua. Ngoten ya, ono sing daftar Auri lulus, ono sing ini lulus. Ya, gak mesti, tapi ya persentasenya kecil dibanding sekolah yang favorit. Tapi artinya tidak selalu sekolah yang kelihatannya seperti itu gagal anak muridnya. Bahkan anak-anak pinter kadang-kadang ya gagal. Yang biasa sukses. Itu jenengan Allah tidak tunjukkan sesungguhnya otakmu yang pintar itu tidak berpengaruh apa-apa atas nasibmu asli ini. Semuanya yang menentukan Allah. Kan nanti Pak, nggak ada konco pinter nasibnya nggak baik. Ya. Ada pula yang biasa sekolah kayak guyonan jundu-junduan jadi orang. Itu ada temannya bapak saya cerita ya. Sekolah itu sepeda motor welek tayangan sepeda pancal sampai dibuak karo koncone. Sing buak niku macul Pak sakniki. Sing dibuak dari kepala dinas kabupaten. Gak mesti uang sing dibuli itu ternyata jadi orang. Sering kali terjadi begitu. Ya. Tapi yang banyak itu orang yang pandai diberikan kesuksesan. Tapi kadang-kadang terjadi seperti itu. Makanya janganlah yang pandai mengatakan dia sukses karena kepandainya, itu sama dengan korun. Ya, janganlah karena linknya yang banyak, jangan. Semua itu karena Allah Ta'ala. Tidak ada gunanya Pak manusia dengan banyak teman kalau Allah menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Betul itu, kita yakin. Sekalipun jangan linknya banyak, channelnya banyak. Nek Allah ora kersa ya gak iso. Wong ono arek ayu gak rapi niku enten Pak. Secara fisik dia itu paling cantik. Saya tahu. Sak dulur niku paling ayu dhewe. Ki sak niki lho dereng rapi. Usianya sudah 50-an. Usahanya juga sukses. Sing nyenengi yo akeh, tapi gak nikah-nikah. Penting nikah apa disenengi tok. Ya. Ya, mungkin ada faktor X, faktor tertentu yang menghalangi. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, bali nang Gusti Allah. Bali nang Gusti Allah. Ya Allah, masalah saya apa? Minta petunjuk. Lalu Allah akan uraikan itu melalui ini dan itu atau dipermudah jalannya. Ya tidak apa-apa. Dan Allah senang kok jenengan itu mengadu-ngadu, menangis-nangis di malam hari. Allah senang. Ngoten niku. Ya, sing gak disenengi Gusti Allah wong sing gak tau ndonga. Gusti Allah lak wis seru ala apa ndonga, la apa. Alimun khabir, Maha mengetahui, Maha mengawasi. Allah itu udah tahu hatiku la apa njaluk. Kok ngono sih modelnya? Cara berpikir yang salah itu ya. Allah itu sangat suka kalau ada orang menengadah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti panjenengan menunjukkan bahwa jenengan ini sangat butuh kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.